Assalamualaikum, long time no see, back to new channel. Nice to meet you. Satu bulan yang lalu, kurang lebih ada seseorang yang request tentang dunia perkuliahan. Dia mahasiswa baru dan masih dilema, kira-kira nanti waktu kuliah bakalan jadi mahasiswa yang gimana? Apakah harus belajar terus? Atau penting nggak sih ikutan organisasi? Atau kak nyambi kerja aja boleh nggak sih? Dan lain-lain. Setiap orang bakal punya sudut pandang yang berbeda ketika kita ngomongin dunia perkuliahan. Ada yang lebih setuju kalau kalian lebih bagus jadi mahasiswa yang ambisius untuk dapat IPK tinggi. Nggak jarang juga yang bilang kalau kalian harus aktif organisasi ketika kuliah. Dan juga yang nyaranin kalian nanti harus aktif ikutan lomba ketika kuliah. Dan ada juga yang berpikir lebih baik kalian nyambi kerja di samping kuliah. Nah, pilihan mana sih yang sebenarnya terbaik ketika kalian nanti jadi mahasiswa? Nah, ikutin terus. Ketika kalian kuliah nanti ada banyak sebutan atau istilah untuk para mahasiswa. Ada yang disebut mahasiswa kura-kura, ada yang disebut mahasiswa kupu-kupu, kunang-kunang, kuda, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak banget penyebutan. Tapi di konten kali ini gue cuma akan bahas 4 yang udah gue sebutin tadi. Disclaimer, gue gak akan memaksa kalian untuk setuju dengan pendapat gue, karena setiap orang punya kondisi yang beda-beda dan pastinya pilihan kalian juga bakalan beda-beda. Tapi di sini gue bakalan cerita berdasarkan pengalaman pribadi gue dan jalan mana sih yang gue ambil ketika gue kuliah dulu. Tipe mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. Nah, tipe mahasiswa ini itu ditujukan untuk anak-anak yang aktif organisasi. Bukan berarti mereka itu rapat setiap hari, bukan, tapi karena kan anak organisasi itu identik dengan rapat dan banyak kegiatan, makanya disebutnya mahasiswa kura-kura. Nah, to be honest, gue adalah salah satu dari tipe mahasiswa yang ini. Alasan kenapa gue milih jadi mahasiswa kura-kura sebenarnya bukan pilihan sih, lebih tepatnya karena memang dari SMA gue udah hobi ikutan organisasi dan udah hobi sibuk dari zaman SMA. Jadi ketika kuliah berasa ada yang kurang gitu ketika diem aja di kosan. Nah, dari situlah gue akhirnya memutuskan untuk aktif lagi di organisasi. Kalau boleh jujur, alasan utama kenapa sih gue itu akhirnya aktif di organisasi, karena gue ngerasa titik balik hidup gue itu berubah ketika gue ikutan organisasi. Jadi singkat cerita, ketika SD dan SMP gue itu nggak sama sekali ikutan organisasi. Jadi benar-benar temen pun gue cuma punya kayak 1, 2, nggak punya kayak yang banyak temen dan lain sebagainya. Pokoknya dikenal dulu pun enggak dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan gue ngerasa ketika SD dan SMP gue nggak punya ruang untuk berekspresi, padahal gue ngerasa gue itu bisa, tapi kayak nggak ada ruang ataupun ngerasa nggak ada orang yang percaya dengan apa yang gue bisa. Akhirnya ketika masuk SMA, kayak gue menemukan titik balik di mana banyak organisasi yang menerima kehadiran gue. Nah, dari situlah gue belajar, gue berkembang, dan akhirnya mencintai dunia organisasi sampai dengan hari ini. Apa impactnya ketika gue menceburkan diri ke dalam dunia organisasi? Yang paling gue rasain, gue jadi pribadi yang lebih dewasa. Kenapa? Karena di organisasi gue ketemu banyak orang yang isi kepalanya beda-beda, orang-orang yang punya kepemimpinan yang baik, orang-orang yang berani ambil keputusan, bisa kerjasama, berani ngomong di depan, berani mengungkapkan pendapat, dan masih banyak lagi. Dan semua itu kebanyakan gue dapetin di dunia organisasi. Bonus ketika kita ikutan organisasi, kita punya banyak kesempatan untuk ketemu teman-teman seluruh Indonesia. Kita bisa lihat gimana kritisnya mereka, kita bisa lihat gimana beraninya mereka, dan masih banyak lagi pelajaran lain yang kita temuin ketika kita ketemu sama banyak orang di luar sana. Dan dibalik kita semua, aktif di organisasi, it doesn't mean gue lupa dengan dunia kuliah, no, big no. Bisa dibilang gue adalah salah satu tipe orang yang ambisius, tapi tetap di jalur yang normal. Ketika kuliah, ya kuliah. Ketika organisasi, ya organisasi. Karena menurut gue, kuliah itu adalah amanah pertama dari orang tua gue. Dan organisasi adalah bonus-bonus yang harus gue cari untuk melengkapi bekal hidup gue nanti ketika menghadapi dunia nyata. Gue cuma mau mengingatkan teman-teman mahasiswa baru atau yang sekarang juga sedang kuliah tapi nggak ikutan organisasi. Ada satu hal yang harus kalian ingat, zaman sekarang itu pintar aja nggak cukup. Ada banyak kompetensi yang dibutuhin, kemampuan kerjasama, kemampuan mengungkapkan pendapat, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dan itu semua nggak cukup kalian dapetin di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah. Nah, salah satunya yang lewat organisasi. Ada istilah bahwa setiap orang akan melewati fase yang sama di dalam kehidupannya, dan gue pribadi mengiyakan hal tersebut. Contoh
gampangnya, ketika kita lulus kuliah, kebanyakan akan mencari kerja dan akan menghadapi yang namanya wawancara. Untuk anak-anak organisasi, menurut gue itu bukan sesuatu yang terlalu menakutkan. Kenapa? Karena ketika di organisasi kita udah diajarin gimana cara berkomunikasi yang baik. Atau sesederhana belajar ngebuat surat, belajar cara ngundang orang, belajar buat proposal, belajar cara minjem gedung, minjem perlengkapan, dan lain sebagainya. Hal-hal sekecil itu semuanya kita pelajarin di organisasi. Dan ketika di kehidupan nyata, itu bukanlah ilmu yang gampang untuk dipraktekkan. Tapi buat anak-anak organisasi, itu semua udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Gua nggak memaksa kalian harus jadi mahasiswa kura-kura atau aktif organisasi. Karena lagi-lagi gue paham kondisi setiap orang itu beda-beda dan gak bisa dipaksakan. Ada dari kalian yang memang harus bekerja karena urusan finansial dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita mencintai dan sungguh-sungguh belajar dimanapun kita ditempatkan. Kenapa? Karena pengalaman itu dan belajar itu bisa di mana aja dan dari mana aja. Tipe mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Jadi mahasiswa ini identik dengan belajar, dan belajar. Salah nggak sih? Ya menurut gue sah-sah aja dan gak ada yang salah. Selama kalian belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi bisa menerapkan ilmu kalian nanti ketika di masyarakat, why not? Yang terpenting adalah kalian totalitas dengan jalan yang kalian pilih. Karena setiap pilihan itu punya konsekuensi masing-masing. Jadi bersiaplah dengan hasil yang kita peroleh dari apa yang udah kita kerjain. Dan yang terpenting adalah kita totalitas dengan apapun yang kita kerjain. Karena ketika kita totalitas, kita pasti bisa jadi yang terbaik dari versi diri kita. Jadi jangan takut jadi mahasiswa kupu-kupu. Ketika kita memang benar-benar yakin dengan jadi mahasiswa kupu-kupu, kita bisa jadi yang terbaik dari diri kita. Tipe mahasiswa yang ketiga adalah mahasiswa kunang-kunang atau kuliah nangkring. Gue juga heran ini orang-orang dapat peribahasa dari mana. Maksudnya nangkring ini adalah mahasiswa yang gak bisa diem atau hobinya hangout atau keluar gitu lah ya. Terkesan gak bagus sih, tapi menurut gue gak juga. Ketika kita nongkrongnya atau hangoutnya itu ke perpustakaan belajar, ya why not gitu. Tapi ketika kita keluarnya nonton ke bioskop, makan di kafe mahal, shopping, perawatan dan lain-lain, itu perlu digarisbawahi. Ketika memang orang tua kita berasal dari keluarga yang berada, ya mungkin bukan jadi finansial, bukan jadi masalah. Tapi ketika kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, orang tua harus banting tulang untuk menyekolahkan kita. Kalau kita ngelakuin hal itu namanya kurang ajar. Jadi menurut gua, pandai-pandailah memilih zona pertemanan. Gua nggak bilang kalian harus milih-milih teman, bukan. Maksud gua adalah kalian carilah teman yang punya visi dan misi yang sama dengan kalian, supaya kalian itu bisa lebih mudah untuk membangun potensi yang ada di dalam diri kalian. Tipe mahasiswa yang terakhir yang pengen gue bahas adalah kuda, kuliah dagang, atau bahasa halusnya kuliah sambil bisnis gitu ya, nyingkatnya kuda. Ya terserah lah ya. Nah kalau menurut gue pribadi, ini adalah salah satu tipe mahasiswa yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kita udah belajar merintis usaha atau membangun usaha dari usia muda, apalagi masih di bangku kuliah. Keuntungannya, ketika kita lulus kuliah, kita bukan sibuk nyari kerja, tapi sibuk mencari pekerja. Yang paling penting, kita nggak lupa dengan kuliah kita. Flashback ke cerita gue di masa lalu tentang dunia bisnis atau dunia perdagangan. Dari kecil gue udah hobi jualan, mulai dari jualan keripik yang harganya cuma Rp100, sampai ketika kuliah gue jualan alat tulis yang memang untungnya tuh nggak seberapa banget, jualan makanan kecil yang kalau dipikir-pikir usahanya receh banget gitu. Tapi dari sana gue belajar berwirausaha, gue bisa belajar lebih menghargai uang, sampai pernah kayaknya udah bener-bener gak punya uang, makan cuma sama kerupuk doang sambil nangis, masih keinget banget. Bukan berarti orang tua gue tidak mencukupi kehidupan gue, bukan, tapi gue ngerasa ketika gue dikasih 500.000 untuk sebulan, ya berarti itu jatah gue. Gimana caranya gue bisa manage uang itu dengan baik. Ketika habis, ya itu konsekuensi untuk diri gue. Sekalipun uang gue pas-pasan, gue bukan tipe orang yang pelit ketika memang ada iuran untuk kegiatan bersama. Kalau memang itu kegiatan yang bersama-sama, ya pasti gue bayar. Apalagi untuk urusan buku, itu yang nomor 1. Jadi apa ya, semua yang kita lakuin di masa lalu, segimana kita menanamnya, hasilnya akan kita lihat hari ini. Jadi apa ya, berusaha sebaik mungkin dan lakuin yang terbaik dari setiap yang kita bisa gitu. Kalau dipikir-pikir, gue gak bisa dibilang 100% mahasiswa kura-kura.
karena ada sedikit-sedikit gue jadi mahasiswa kupu-kupu, ada juga raga gue jadi mahasiswa kuda, dan kadang-kadang juga jadi mahasiswa nangkring, ya walaupun nangkringnya bukan ke bioskop karena udah pasti nggak mungkin karena duit gue tidak mencukupi. Jadi kalau menurut gue alangkah baiknya ketika kita bisa memanage diri kita ke banyak hal, bisa ngebagi diri kita untuk mempelajari banyak hal. Jadi ketika kita nanti hidup di dunia nyata, kita punya banyak bekal, kita punya banyak teman, kita punya banyak jaringan, punya banyak ilmu dan lain sebagainya. Tahu kenapa di konten ini gue benar-benar bingung mau ngomong apa, jadi gue benar-benar cerita berdasarkan apa yang gue alamin. Dan lagi-lagi pesan gue untuk teman-teman mahasiswa baru, kita harus sadari apa privilege kita atau keistimewaan kita masing-masing. Kalau kayak gue, dengan kondisi gue tidak dipaksakan harus bekerja, jadi gue memutuskan untuk aktif organisasi. Jadi gue mengambil banyak pelajaran dari dunia organisasi. Kalau kalian punya kesempatannya atau punya privilege-nya bekerja, ya kalian harus cari ilmu sebanyak-banyaknya di tempat kerja. Kalau kalian memang ditakdirnya jadi mahasiswa kupu-kupu, ya belajarlah sebaik mungkin. Jadi nggak ada pilihan yang salah sebenarnya, tergantung gimana bisa kita mengambil ilmu dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Segitu dulu sharing kita kali ini. Gue juga mohon maaf karena udah 1 bulan ini gue gak ngisi konten, karena memang ada banyak banget aktivitas yang harus gue kerjain dan gak bisa megang YouTube. Nah, doain semoga kedepannya walaupun memang cuma 1 bulan sekali, gue masih tetap bisa sharing dan berbagi banyak hal buat teman-teman supaya hidup gue ini lebih bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau kalian punya banyak pertanyaan, feel free to ask me. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.